pelajari tentang kewajiban dan hakku. Nah, yang pertama tentang kewajibanku di rumah. Apa itu kewajiban dan bagaimana contoh-contohnya? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan atau harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apa saja contoh kewajiban di rumah? Yang pertama, bersyukur karena telah disayangi oleh orang tua, mematuhi perintah orang tua selama itu baik, membantu orang tua, kakak, dan adik. Kemudian, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan tempat tinggal, menjaga dan menyayangi orang tua, kakak, adik, membantu pekerjaan rumah, dan mendoakan orang tua kita setiap hari. Selanjutnya yaitu kewajiban kita terhadap pakaian. Apa saja yang mesti kita lakukan? Yaitu merawat pakaian tentunya, menjaga pakaian agar tidak cepat rusak dan kotor, tidak menggunakan pakaian yang tipis dan menerawang, mengenakan pakaian yang tertutup, dan mengenakan kerudung bagi perempuan muslim. Selanjutnya tentang kewajiban kita terhadap tubuh. Apa saja? Yang pertama, memilih makanan yang bergizi, makan dengan teratur setiap hari, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan minum air putih secara teratur agar tubuh kita tetap sehat dan terjaga. Selanjutnya, kewajibanku terhadap makanan. Apa saja? Yang pertama, mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan, dan membaca doa sebelum dan sesudah makan atau minum. Kewajiban yang selanjutnya yaitu kewajiban pada tempat tinggal. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, membantu orang tua menata dan merapikan rumah. Yang kedua, menjaga fasilitas dan barang di rumah. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan dan keamanan tempat tinggal. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai hakku di rumah. Apa sih itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Contoh, hak kita di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan perawatan jika kita sakit. Yang keempat, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua. Yang kelima, mendapatkan waktu bercerita bersama orang tua. Yang keenam, mendapatkan perhatian saat belajar. Yang ketujuh, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dan masih banyak lagi hak-hak kita di rumah. Adapun hak-hak yang kita miliki di rumah. Yang pertama, hak kita terhadap pakaian. Yang kedua, hak kita terhadap tubuh. Yang ketiga, hak kita terhadap makanan. Dan yang terakhir, hak kita terhadap tempat tinggal. Nah, kita langsung saja bahas hak kita terhadap pakaian. Hak kita terhadap pakaian, yang pertama, kita berhak mendapatkan pakaian yang layak dipakai. Yang kedua, berhak mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan pakaian yang menutup aurat. Yang terakhir, kita berhak mendapatkan pakaian yang tidak ketat, tipis, dan tidak menerawang. Hak kita yang dapatkan selanjutnya yaitu hak kita terhadap tubuh. Hak kita terhadap tubuh yang pertama, mendapatkan tubuh yang sehat. Yang kedua, mendapatkan makanan yang sehat. Yang terakhir,
hak kita mendapatkan makanan setiap hari. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, adapun hak yang kita dapatkan terhadap makanan, karena makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Hak kita terhadap makanan yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman yang bersih dan bergizi setiap hari. Yang terakhir, mendapatkan makanan setiap hari. Adapun hak-hak kita yang terakhir yaitu hak kita terhadap tempat tinggal. Hak kita terhadap tempat tinggal yang pertama, kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang bersih. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman dari pencuri, hewan buas, dan bencana alam. Yang terakhir, kita berhak menggunakan fasilitas rumah dengan hati-hati. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya anak-anak. Kita sekarang akan membahas tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Jadi, anak-anak juga ada kewajiban dan hak di sekolah. Kita akan mengulas sedikit agar anak-anak tidak lupa bahwa arti dari kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan, sedangkan hak segala sesuatu yang harus kita dapatkan di sekolah. Kemudian, karena kita membahas tentang kewajiban dan hakku di sekolah, jadi kita harus tahu dulu nih, apa pentingnya sekolah untuk kita. Sekolah itu tempat kita mendapatkan banyak pengetahuan. Selain itu, anak-anak akan bertemu banyak teman agar mereka bisa saling menghargai satu sama lain. Jadi, sekolah itu sangat penting ya untuk kita. Selanjutnya, kita akan mengetahui contoh kewajiban di sekolah yang harus kita lakukan, yaitu belajar. Dalam belajar, sebaiknya siswa melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, supaya siswa bisa meraih cita-citanya. Selanjutnya, kita juga harus berkewajiban mematuhi tata tertib sekolah nih anak-anak. Nah, salah satu tata tertib sekolah yaitu kita harus memakai seragam sekolah dengan lengkap, senantiasa disiplin di setiap kesempatan. Contohnya, pada waktu upacara, jadi kita harus memakai seragam dengan lengkap ya. Jangan ada yang ketinggalan dan jangan ada yang lupa. Kemudian, untuk kewajiban yang harus kita jalani selanjutnya yaitu menjaga kebersihan sekolah. Ini juga harus selalu dijaga ya, baik itu kebersihan di dalam kelas maupun kebersihan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak yang bisa kita dapatkan di sekolah. Jadi, kita bisa mendapatkan hak kita di sekolah. Untuk yang pertama, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi anak-anak, ilmu pengetahuan ini di sekolah akan diberikan oleh seorang guru. Untuk hak kita selanjutnya, kita juga akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan teman-teman kita yang lain, jadi supaya kita merasa diperlakukan secara adil. Untuk yang terakhir, Ibu ingatkan patuhi kewajibannya ya anak-anak, insya Allah kalian mendapatkan haknya juga. Baiklah, materi kita selanjutnya yaitu tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran lebih jauh ya anak-anak, mari kita ingat kembali apa itu pengertian kewajiban dan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, berhubung kita belajar tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga, jadi perlu diketahui apa itu tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah. Jadi, orang yang tinggal di sekeliling rumah kita itu disebut dengan tetangga
kita. Nah, apa sih kewajiban yang harus kita lakukan dalam bertetangga? Nah, dalam bertetangga, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan lingkungan, bersikap sopan kepada semua tetangga, menjaga kerukunan antar tetangga, menghibur tetangga yang terkena musibah, kemudian menolong tetangga yang kesusahan, melaksanakan tata tertib dengan tanggung jawab, kemudian meminta maaf jika berbuat salah, mengawasi hewan piaraan agar tidak mengganggu, menjaga kedamaian lingkungan, melaksanakan gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menghormati orang lain. Nah, selain kewajiban, kita juga mempunyai hak dalam bertetangga. Apa saja hak kita dalam bertetangga? Yaitu kita berhak merasakan lingkungan yang damai, aman, nyaman dan bersih, kemudian diperlakukan dengan sopan oleh tetangga, mendapat maaf dari tetangga, dihormati oleh tetangga, kemudian tidak terganggu oleh hewan piaraan tetangga, menyampaikan pendapat. Jadi, dalam bertetangga kita juga mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat ya anak-anak. Nah, selanjutnya kehidupan privasi tidak diganggu, menikmati lingkungan yang rukun dan tidak penuh dengan sampah, mendapat perhatian ketika terkena musibah, mendapat pertolongan ketika kesusahan, dan yang terakhir mendengar perkataan yang sopan dan santun. Nah, selain itu, dalam bermain di lingkungan tetangga, kita juga mempunyai kewajiban, yaitu tidak berbuat curang atau menipu ketika bermain, kemudian mematuhi aturan permainan yang sudah disepakati, menghormati hak-hak orang yang terlibat dalam permainan tersebut, bermain namun dengan tetap menghargai hak orang lain. Jadi, dalam bermain kita harus tetap menghargai hak orang lain ya anak-anak, kemudian tidak pilih-pilih teman. Nah, dalam berteman kita juga tidak boleh memilih-milih karena harus berteman dengan semuanya. Nah, selanjutnya, selain kewajiban, kita juga berhak dalam bermain tersebut. Hak yang kita dapatkan yaitu kita berhak mendapatkan kesenangan dan kegembiraan dari permainan yang dimainkan, kemudian memiliki peluang untuk menang, mendapatkan pasangan atau teman bermain, mendapat kenyamanan saat bermain, kemudian kita juga berhak diperlakukan secara adil. Nah, jadi apabila kita sudah memenuhi kewajiban kita di lingkungan bertetangga, maka kita juga akan mendapatkan hak kita dalam bertetangga. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita memahami tentang hak dan kewajiban warga negara, maka terlebih dahulu kita harus memahami tentang HAM, hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia atau yang sering kita singkat dengan HAM adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat martabatnya dan keharmonisan lingkungan. Baiklah, selanjutnya ada hak warga negara. Adapun hak warga negara ialah sebagai berikut. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran. Setiap orang berhak memilih agama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Nah, kalau yang tadi hak warga negara, sekarang ialah kewajiban warga negara. Menjunjung hukum dan pemerintah. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Menghormati hak asasi manusia orang lain. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir ialah mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab negara. Yang pertama, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. Kedua, negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar. Yang ketiga, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Yang keempat, negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang kelima, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam supaya kemakmuran rakyat.